Selamat datang di Media Belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas bab 4, Masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam. Dengan sub pokok bahasan, kehidupan manusia pada masa praaksara. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan metode daring, peserta didik dapat menjelaskan tentang identifikasi periodisasi masa praaksara di Indonesia. Anak-anakku sekalian, saya yakin kalian sering mendengar kata-kata masa praaksara. Apa yang dimaksud dengan masa praaksara itu? Masa praaksara merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia ketika manusia yang belum mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Masa praaksara dikenal pula dengan masa prasejarah. Mengapa tulisan menjadi pembatas waktu masa praaksara? Aksara atau tulisan adalah hasil kebudayaan manusia. Fungsi utama dari aksara ini adalah untuk berkomunikasi dan membaca tentang sesuatu. Sekelompok manusia yang telah mengenal tulisan biasanya meninggalkan catatan-catatan tertulis kepada generasi berikutnya. Catatan itu dapat berupa batu bertulis atau prasasti dan naskah-naskah kuno. Dari catatan tertulis tersebut, kita dapat mengetahui kehidupan orang-orang zaman dahulu. Dengan demikian, penemuan aksara merupakan faktor penting untuk mengetahui suatu peradaban. Kapan waktu dimulainya masa praaksara dan kapan waktu berakhirnya? Masa praaksara dimulai sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Adapun waktu berakhirnya masa praaksara adalah setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi tiap-tiap bangsa. Bangsa Mesir dan Mesopotamia, mereka telah mengenal tulisan kira-kira 3.000 tahun sebelum Masehi. Artinya, mereka telah meninggalkan masa praaksara kira-kira 3.000 tahun sebelum Masehi. Adapun masyarakat di Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui dari yupa atau batu bertulis peninggalan kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Dengan demikian, bangsa Indonesia meninggalkan masa praaksara pada abad ke-5 Masehi. Bagaimanakah cara mengetahui kehidupan manusia pada masa tersebut? Kehidupan manusia pada masa praaksara dapat dipelajari melalui peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup pada waktu itu. Peninggalan itu dapat berupa artefak dan fosil. Artefak membantu kita memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan manusia dan fosil membantu untuk mengetahui pertumbuhan fisik makhluk hidup pada masa
praaksara. Aktivitas mandiri. Amati benda-benda di bawah ini. Berdasarkan pengamatan kamu, mana benda yang merupakan peninggalan masa praaksara dan benda yang bukan peninggalan masa praaksara? Berikan alasannya. Kerjakan di kolom yang tersedia. Aktivitas mandiri 2. Buatlah rumusan pengertian zaman praaksara berdasarkan informasi yang kamu peroleh. Tulis pada kolom yang disediakan. Bandingkan rumusan pengertian masa praaksara buatanmu dengan temanmu. Buat kesimpulan dari kegiatan ini. Menyelesaikan tugas tepat waktu merupakan salah satu bentuk kejujuran dan tanggung jawab. Pembiasaan untuk jujur dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah merupakan langkah awal untuk tindak anti korupsi.